Isoi, tapi mudah-mudahan kerekam ya. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan karunia-Nya untuk selalu mempelajari kalamnya lewat kita pelajari lewat pendekatan ilmu nahwu sorof karena kita tahu bahwa Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Rasul orang Arab dan kita selalu mengharapkan syafaatnya. Namun kalau tidak mencoba untuk mempelajari bahasanya, ya kita nggak kayak baca mantra tuh gitu. Baca Al-Quran bertahun-tahun kita berharap mendapatkan syafaat Rasul dan syafaat Quran gitu kan. Namun kita nggak paham apa yang kita baca. Ki, ki maksudnya piye? Ya memang meskipun karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu, meskipun kita membacanya tanpa tahu maknanya ki berpahala ya. Namun alangkah baiknya kita niatkan terus setiap hari untuk takdim lah, untuk mencoba mempelajari semampu kita selama kita masih hidup hingga akhirnya satu ayat yang kita paham dengan keilmuan itu bisa menambah menambah berat timbangan amal kita kayak gitu kan. Biar ketika ditanyain malaikat, kamu tuh baca bismillah berkali-kali tapi paham nggak ya artinya bismillahirrahmanirrahim? Nah, hari ini kita akan belajar mempelajari bersama apa itu dari yang paling dasar banget. Paling dasar banget kan kita tahu bahwa bahasa kan kita kayak gini. Ini aku bisa nulis nggak sih? Bahasa. Oh, aku harusnya nulisnya di sini ya. Eh, kok nggak bisa nulis ya? Harusnya papan tulis berarti ya? Eh, sebentar. Berarti aku harus pakai papan tulis, bukan pakai kayak whiteboard. Bukan, tak pikirku ki ngetik nek whiteboard ki nggak kesimpen. Terus aku pengen ngetiknya di PowerPoint gitu loh. Bisa nggak ya sebenarnya? Oh, tapi nggak apa-apa lagi kan keringkem. Oke, kalau kita belajar bahasa, bahasa ini sih yang coret-coret. Gimana coret-coret? Iki piye iki? Oke. Kalau ingat bahasa itu pasti terdiri dari apa aja sih? Selalu ingat apa aja sih? Huruf Maksudnya kan? apa nih? Oh, huruf, Huruf. Lah, huruf bahasa Arab namanya huruf huruf. hijaiyah, gitu kan? Mhm. Huruf hijaiyah itu ada apa aja? Ada 27, 28. Nah, ada 28 huruf. Dimulai dari kalau yang biasa kita belajar dimulai dari alif, diakhiri oleh ya. Lalu kan kita pertanyaan gini, alif, kalau dengar alif, alif ini sudah memiliki arti nggak dalam bahasa Arab? Alif, alif, Belum ada. belum. Tapi kalau dikasih harokat fathah, bunyinya jadi apa? A. A, dikasih harokat fathah. A, A itu kalau dalam bahasa Arab sudah ada artinya belum? eh, apa ya? A, A. sudah ada artinya Apakah? belum? Belum, Banyak belum yang ada. ternyata A. A untuk harfu istifham, A apakah? Terus A untuk fi'il mudhari menandakan apa? Saya. Saya, gitu kan? Jadi dia meskipun berdiri sendiri punya arti, namun dia tidak masuk ke kalimat, tidak masuk ke kata karena dia berdiri sendiri. Ya untuk diri sendiri itu kan saya apa? Apakah apa? Itu namanya ya harfun. Nanti kumpulan daripada huruf, nah ini membentuk kumpulan daripada huruf. Ada huruf, kumpulan daripada huruf yang memiliki arti baru membentuk apa? Kata. Betul, membentuk Lafaz. kata. Kalau dalam bahasa Arab kata ini
disebut wes termasuk apa dalam bahasa Arab? Kalimat. 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 Tanya, Mbak. Kalimat. Nah, terus kalimat dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada tiga ya. Ada tiga. Apa Ada aja itu tiga. kalimat dalam bahasa Arab? Apa aja? Isim. Ada Isim, isim, fi'il, terus huruf. Il. fiil dan huruf. Nah, jadi gampang ya. Dari huruf, kumpulan Huruf. huruf itu ada sudah memiliki arti. Contohnya A tok berdiri sendiri. A, apakah? A, singkatan dari ana. A, singkatan dari Allah. Pernah dengar gini kan? Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketika menyatakan ketakjuban, itu juga diawali dengan A loh. A, dalam bahasa Arab. Pernah nggak nanti kalau baca Al-Quran? Ahal. Ketakjuban itu juga diawali dengan A. Ketakjuban terhadap sesuatu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nanti kalau yang nggak tahu, apakah tidak? Oh, nanti malah gitu kan. Padahal ala itu kayak semacam huruf tanbih yang bisa disingkat hanya A, tapi bisa ditambahi la sebagai penguat. Kayak gitu. Huruf Jadi, tanbih apa, Mbak? huruf tanbih itu fungsinya satu penegas atau penguat. Dulu Hmm. tujuannya digunakan huruf tanbih itu waktu umatnya Rasul pada sibuk, misalnya pada rame, Rasul manggilnya ya ayyuhalladzina langsung langsung pada mengalihkan perhatian dari yang pada awalnya pada ngobrol begitu dipanggil ya ayyuhal mukminun mereka langsung berhenti semua karena langsung tertarik kepada pernyataan Rasul yang memanggil mereka dengan sebutan ya ayyuhal kayak gitu. Ayyuhal mukminun. Kalau ada nggak pakai ya, langsung ayyuhal mukminun. Langsung kalau pas Rasul dakwah langsung memanggil mereka dengan pakai gitu. Nah, kumpulan dikit ini jadi mengecil ini. Aku menggesernya tuh pakai eh kegeser ini tadi ya. Ya wis. Tak ganti aja baru ya. Ini tak hapus ya. Oke. Ini kayaknya harus pakai share screen aja deh. Tapi mudah-mudahan aku bisa nulis pakai aneh yo. Kok nggak bisa nulis pakai PowerPoint yo. Kalau papan tulis tuh soalnya nanti bisa pada aktif ke loh. Terus kecoret-coret. Tapi coret. Oh, kecoret-coret terus kan teman-teman nggak bisa terus kecoret-coret terus hilang lu kok iso hilang ngono iki lho. Oke. Coba aku bisa nulis kayak di sini. Kok ya nggak bisa yo? Aneh. Nggak bisa nulis yo. Bisa, bisa. Ini nggak bisa nulis ya. Bisa, wis coba. Aku antara mau nerangin sambil nulis, antara mau ini berarti aku harus belajar teknik nganu ya berarti ya. Wis, ulangi deh, pakai papan tulis lagi aja. Pakai papan tulis. Kalau teman-teman coret-coret itu karena apa? Itu karena posisinya piye ngono ya. Gini kan enggak ini kan bersih ya. Aku nulis nih. Hmm. Tak ngono ya. Oke. Kan tadi kalimat dalam bahasa Arab ada tiga. Isim, fiil, huruf. Apa? Teman-teman udah tahu. Isim itu untuk kalimat yang mengidentifikasikan tentang kata benda. Jadi kumpulan huruf kalau itu membentuk makna suatu benda disebut kata benda. Kumpulan huruf kalau itu membentuk pengertian kerjaan melakukan sesuatu disebut kata kerja. Terus kalau huruf
Dia berkumpul perkumpulan antara huruf hijaiyah satu dua, tapi nggak membentuk nama benda, nggak membentuk nama aktivitas, yaitu disebut huruf. Huruf ya huruf, gitu. Nah, terus jenisnya ini jenis isim, jenis fiil, jenis huruf itu jenisnya banyak. Huruf selama ini yang kita ketahui kan paling baru lima ya, lima huruf ya. Kan Mbak Weda kemarin sudah tahu huruf jar, huruf atof. Terus huruf apa aja Mbak? Apa tuh yang la taukid ya? Jazm. Lazim. Belum tahu huruf taukid, huruf Taukid. nasab. Huruf Terus nasab. Hmm. ah, jenis huruf itu kan banyak banget. Ada huruf istinafiyah, ada huruf istifham. Steve. Oh. Huruf yang menyatakan kayak tadi A. Hmm. Apakah Hmm. hal? Ngono kan ya huruf istifham. Kalau Hmm. Bima ada mengenal beberapa jenis huruf? Huruf apa? Huruf jazm gitu ya. Jazm. Kok huruf jar ya? Huruf jazm tahu, huruf jar tahu, terus huruf Huruf nasab ya, yang nasab tahu. menjadikan Terus huruf huruf atof. atof empat, terus huruf taukid Apa meneh tahu. ya? Yang menguatkan gitu ya, huruf Nah, taufid betul itu. yang menguatkan kayak Yang kot, terus la taukid tuh. Itu berarti tahu ya. hmm. Kayak Bu Sri, kalau Bu Sri tahu berapa huruf yang diketahui selama ini? Atau cuma mau mustami juga nggak apa-apa loh, Bu. Kayak dianggap mustami ya. Kayak jenis isim. Nah, isim itu juga banyak jenisnya kan. Dari banyaknya Mm-mm. kita mau melihat isim itu dari segi ada yang segi jumlah, ada segi mu'rob atau mabni. Sudah ada di pembahasan. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita memahami yang banyak itu. Kemudian fiil. Fiil itu dari sekian banyaknya fiil yang perlu kita ketahui, teman-teman udah beli buku ini kan ya? Aku belum Buku ada kok tasrif. kamu. Oh, buku tasrif ya. Hmm. Buku Fiil, tasrifnya. fiil kata kerja. Kata kerja itu kan tiga huruf, nah, fiil yang asli ya, aslinya. Tiga huruf yang hidup dan memiliki harokat fathah dengan tiga mabni, tiga bentuk. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Asalnya itu. Lalu nanti dari kumpulan ini, kumpulan huruf yang membentuk kata atau kalimat, dari kumpulan kalimat akan membentuk dari kumpulan kalimat membentuk apa? Kumpulan kalimat, gabungan atau gabungan lah, gabungan kalimat, kumpulan atau gabungan kalimat membentuk apa? Jumlah. Jumlah dulu apa membentuk apa dulu? Membentuk bisa membentuk jumlah, target dulu ya. Oh, tarkib. Kalau target dalam bahasa Indonesia itu frase kayak loh. Ya. Dan membentuk jumlah. Ya ada yang mengatakan gini, target itu jenisnya dua. Jumlah dan sifat jumlah. Kita mau pakai istilah yang mana enaknya? Oh, itu semuanya termasuk tarkib ya. Jumlah Ya itu semua, juga tarkib ya. itu semua kan target kita kan gabungan kan? Atau bukan kata semuanya ya. Iya, gabungan kata betul. Namun kan untuk gini, kayak misalnya kata gini ya, hurfatun naum, kamar tidur. Kue kan gabungan kata hurfa ruangan dan an-naum tidur, tapi Mm-mm. udah menjadi satu kesatuan. Hurfatun Mm-mm. naum, kamar tidur. Kue Mm-mm. kira-kira masuk masuk si B jumlah atau jumlah? Tipe jumlah Kan kan belum bisa dia disebut sebagai jumlah juga. oh iya ya. Tipe Iya jumlah kan? itu kalau Kan dia satu kata, gabungan kata, dua kata ini membentuk satu makna. Kayak ini. Contoh, tak contohin ya, Rasulullah. Ini apa yang bisa jadi disebut sibit jumlah? iya. Rasul. Rasul, Tarkib. Rasul, Utusan Allah. eh, Rasul, Tarkib Mbak maksudnya.
Rasulullah. Nah, ini kan belum bisa disebut sifat jumlah juga. Kan ada Rasul dan Allah kan, tapi langsung menyatu menjadi satu, jadi Rasulullah. Kalau jadi satu Jadi satu satu kesatuan. benda gitu ya. Heeh. Berarti kan dia belum bisa disebut sifat jumlah. Masih Oh berupa iya, soalnya fa'al. si jumlah itu kalau Kok nggak ini, punya predikat gitu nggak? kok ini hilang, Di sini hilang, sih hilang ini siapa yang nuntun, kok hilang? Iki loh. aku nggak nonton. Tapi teman-teman bisa masih lihat tulisannya. Ya tadi Lihat sebentar. tapi kecil Maaf. banget. Lah, aku kok malah nggak lihat tulisannya. Kan Rizkanya aku pakai webo. Gimana udah berseliweran terus tulisanku hilang tuh loh. Kelihatan tapi kecil banget tulisannya, Mbak. Tapi ya cara meng saya tak giniin. Loh, dibalikin ya orang balik, Kayak gitu tulisannya hilang malahan. malah Ada hilang yang iya. menghapus. Malah ada yang menghapus. Piye? Ya wes ra apa. Kita namanya belajar bersama gitu. Kita clearkin aja wes. Tak, biar baru papan tulisnya baru-baru lagi ya. Oke. Oke. Loh, cuwilik meneh tamu. Aduh. Ya wes, oke, itu sudah dibesarin. Ya teman-teman, ingat tidak Rasulullah ya. Rasulullah. Mm-mm. Kok jadi tulisannya lohe? Nah, ini kan belum bisa disebut sifat jumlah. Karena ini satu kata, namun gabungan dari dua dua kata menjadi satu, tapi menjadi satu kesatuan makna kan. Nah, sifat jumlah tuh kayak gini. Fil bahri, ya, misalnya terus di dalam kamar mandi. Kuwi wes sifat tarkib atau sifat jumlah menurut teman-teman? Si berjumlah. Sifat jumlah. Kenapa sifat jumlah? Masih berjumlah. Ya karena sudah ada di sendiri. Karena dia Keterangan. Ya, kata keterangan selain kata keterangan karena ada dua makna di situ. Keberadaan di sama kamar mandi. mm-mm, Nah, kamar mandinya itu tarkib, tempat belajar. V-nya di dalamnya itu huruf jar. Jadinya huruf jar plus tarkib. Tarkib gabungan kamar mandi, bukan kamar sendiri, mandi sendiri. Tapi kamar mandi sudah satu kesatuan. Jadinya itu sifat jumlah ada di Mm-mm. kamar mandi. Sudah bisa Mm-mm. membedakan tarkib dan sifat jumlah berarti. Oh, Maya. bisa, Mbak. Bisa. Nah, sekarang kalau Bisa. biar menjadi jumlah ditambahin apa? Kan itu udah jelas belum di kamar mandi gitu. Belum. Belum. Siapa di kamar mandi gitu kan? Pertanyaannya Siapa yang di siapa kamar mandi di kamar mandi? tambahin? Heeh, Mm-mm. baru kalau ada subjeknya, misalnya subjeknya ima, ima, fil, ima, fil, kamar mandi apa bahasa Arabnya? Gampang. Fil hamam, betul. Fil hamam. Nah, kalau ini ima fil hamam bisa disebut jumlah belum? Iya, bisa. Iya, karena ada apa? Bisa. Ini Bisa. susunan apa? Ima fil hamam. Jumlah ismiyah. Betul. Kenapa kok disebut jumlah ismiyah? Nah, isim pertama. Betul, karena diawali dengan isim. Oke, jumlah itu dalam bahasa Arab itu hanya dua. Kita geser ya. Ini tumben teman-teman nggak aktif. Jadi ini aku bisa besar tulisannya ya. Ini saya nulisnya campuran aja ya teman-teman. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Soalnya aku belum hafal betul huruf hijaiyah di keyboard, belum Keyboard. hafal betul ya. Jumlah dalam bahasa Arab hanya ada dua. Apa dan apa?
Jumlah ismiyah dan Iya. fi'liyah. Betul, Iya. ismiyah dan Namanya fi'liyah. ismiyah. Gede banget, gedean. Satu, jumlah ismiyah. Dua, jumlah fi'liyah. Tahu kan tadi ima filhamam. Filhamami apa filhamama? Hamami. Filhamami. Kenapa Hamami. filhamami? Ini huruf Ada jar. huruf jar. Ada huruf jar. Cuma Oke. Karena suatu bukan ini huruf jar. susunan huruf membentuk jumlah, susunan huruf membentuk kalimat lengkap, ada subjek dan predikat, diawali dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, iya caranya Ismiyah. untuk ima fil hamam biar menjadi jumlah fi'liyah caranya gimana? Ah, Ditambahin VL. fi'il di Betul, depan. tambahin fi'il di depannya. Ada VL-nya. Fi'ilnya berarti ngapain si Ima di kamar mandi? Pergi ke hamam. Bisa, Mandi kali. bisa. Dahaba, dah, dah. Berlalu. Fi'ilnya harus bisa berupa fi'il Dahabat. apa? Kalau ada Oke. imanya, fi'ilnya berarti berupa apa? Fi'il Dahabat. madi atau mundere? Mudore. Nggak bisa. Fi'il Eh, mundere ada subjeknya. Mandi. oh, Fi'il madi di Dahabat. depan. Jadi Ima. dahaba pun dahabat ima. dahabat. Dahabat. Dahabat ima. Dahabat. Ini kalau ini mau diubah menjadi fi'li ya di tanggal ditambahi fi'il di depannya. Kok Dahabat. dahabat kenapa, Mbak? Hmm? Dahaba. Ya. Kan Dahabat. kalau Kok dahabat ditambahin, kok Mbak? kamu laki-laki, Ma. Oh, Dan kamu perempuan atau laki-laki? Tadi kalau perempuan. Bukan. Nah, meskipun imanya nggak ada tak marbutah, tapi kan mengandung makna mu'anas. Nah, tapi Heeh. harus kalau imam, madi gitu ya, Mbak. Kalau Apa? mudori nggak bisa. Nggak bisa kalau mudori ya. Mundurnya di depan, terus kemudian ada ada sedang no. subjeknya. Kalau mundur ya nggak usah dikasih subjek kalau mundur ya Mbak kata Mm-mm. Oh, begitu ya. Ya dahabat bil hamam gitu. ya yo Tadhabat. tadhabat ngono no Bu Ima bukan ya Oh ya, kan tak. ada Iya. tambahan tak ada tambahan huruf tak perempuan Oh iya. tadhabat fil hamam tadhabat ima fil hamam ya nanti nanti aku cerna dulu tapi selama ini jumlah fi'li ya kemudian ada subjeknya dua ini kan sebenarnya itu pun tanpa ima pun sudah menandakan ini redundansi namanya Mbak sudah jelas-jelas dahabat ki ya dia perempuan telah pergi ke kamar mandi ya, ngapain ngapain subjeknya dua ini dahabat ima fil hamam kecuali gini dahabat dahabat fil hamam ngono jane enggak usah dahabat ima fil hamam ini iman sebagai apa penguat saja ya, redundansi nggak usah ditambahi ima kan sudah ada subjeknya di dalamnya sini kan. Saya tahu perempuan. Udah tahu yang pergi kamar Mm-mm. mandi itu film. Tapi kan kadang gini, sopo sing pergi kamar mandi? Ima. Jadi sudah bisa membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah ya. Bisa ya. Oke. Bisa. Cok. Oke, sekarang kita masuk ke kemarin mencari akar kata kan kemarin tuh kalau nggak salah buka bukunya Tasrif ya. Tasrif, buka bukunya Tasrif. Saya ini ada kata bahasa Arab misalnya aku buat tulisan gini. Biar kata bentukan. Kok ini meninggi ya? Kan panjang ya? Eh, papan tulisnya tuh nggak presisi gitu ya. Kalau nggak sebentar, kalau seperasaanku kalau aku ngajarin
ngajarin tahfidz anak-anaknya juga senangnya itu pada dicoret-coret gitu, tapi coret-coretnya karena mungkin anak-anaknya jumlahnya nggak banyak ya, itu nggak banyak coret-coretan. Oh ini kan hilang-hilang gitu ya. Ini ada kata gini nih, Mas. Huruf jin ini apa toh? Oh ini. Nah, ini kan nggak ada harokatnya ini. Ini teman-teman akan nebak, ini isim atau fiil? Ya Kan nggak ada isim, harokatnya. Mbak. Kenapa kok isim, Bu Ima? Masjidun. Masjidun itu karena ada meme-nya di depan. Bagaimana ya? Betul, alasan satu benar. Karena ada Oh, meme di benar. depan. Karena fiil, jarang kan ada meme di depan. Karena itu udah dipatenkan. Awalan meme untuk isim. Terus, ini kan harokatnya apa aja? Kan ini huruf nggak ada harokatnya. Harokatnya apa aja? Mas, Hmm. Masjidun. masjidun. Kenapa kok tahu kalau Masjidun. huruf sinnya diharokati kasroh, terus jimnya diharokati apa? Masjidun. Sinnya Kasrah. sukun, jimnya kasroh, dalnya apa harokatnya? Terus Tanwin, domah, tain. dalnya Tanwin. Kok domah tahu kalau tanwin. itu diharokatin gitu? Kan nakiro. Selain nakiro, kok Ya nggak masjidin? Masjidin ya nakiro, Mbak. Oh, kan isim. Kan isim. Kan Gimana ya? Kenapa ya, Mbak? kunciannya Ya kan dia belum isim kemasukan apa-apa, Mbak. kalau isim mufrad berdiri sendiri tanpa ada yang mempengaruhinya, wajib namanya dibaca marfu. Marfu itu alamatnya domah atau domah tanwin. Jadi karena isim, ya isim ki ya iso dibaca taat kasrah iso. Karena isim berdiri sendiri, belum kemasukan huruf jar, belum kemasukan huruf nasab. Tuh. Jadi, apakah isim bisa kemasukan, bisa dikasih sukun nggak ini? Masjid bisa dikasih harokat sukun nggak? sukun di mana, Mbak? Bisa. Maksudnya masjid, Nggak bisa, nggak bisa. kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa dikasih, kan kalau Dalnya dikasih harokat kasroh bisa ke masjidin kan iso. Masjidan kan bisa, tapi masjid pakai sukun gitu bisa nggak? nggak bisa karena itu, Mbak. Itu kan huruf jazm hanya masuk di fiil kalau nggak salah gitu ya. Betul, pinter ya. Karena jazm itu yang bisa sukun itu hanya bisa fiil. Kalau isim selamanya hidup. Apakah teman-teman? Sebentar, sebentar. Oke, karena isim selamanya harus hidup. Gimana? Dengar suaraku nggak teman-teman? Kok malah jadi kayak gini? Halo? Kok ini? Cek. Halo? Kok jadi kayak diem semua ya? Oh, keluar berarti. Oh, Hilang Enggak, semua. tadi sempat hilang nggak ada suaranya tadi. Oh, gitu. yang tadi, Mbak. Nur. Oh, iya berarti oke. Ulang lagi berarti ya. Lanjutkan aja, Mas. Oke, Lanjutkan. kita lanjutin aja ya. Iya, aku lagi buka Wordboard. Mm-mm. Oke, ini masih ada. Masjidun. Nah, masjidun itu kan isim-isim selamanya harus hidup, nggak bisa sukun. Karena sukun itu hanya masuk fiil jazm, huruf jazm hanya masuk ke fiil. Masjidun harokatnya ini kan berbentuk mim fathah, sin sukun, jimnya kasroh, dalnya domah tanwin itu, kemudian kita cari kata dasarnya. Berarti kata dasarnya kalau mencari kata dasar, langkah kita ngapain teman-teman? Yang pertama dibuang apa? Huruf tambahannya Awalan bukan? Huruf tambahannya kira-kira apa huruf tambahannya? uang.
Mim. Mim Mim. tambahan dibuang. Kan tinggal 3 huruf. Gitu ngono kan. Terus kalau kalau ini masih masih isim atau sudah fi'il? Semua kata dasar kita sepakat. Kita ngambil dari fi'il. Fi'il 3 huruf berharokat hidup. Oke. Berarti Saja kalau mau dijadikan fi'il diapain? dikan fi'il. Sinya Ganti dihidupkan bukan? fathah. Sinya dihidupkan, Dihidupkan. dikasih harokat fathah. Jimnya mau dikasih harokat apa? Kasrah atau fathah atau domah? Fathah. Fathah. Kenapa fathah, Mbak? Karena kedengarannya sih cocok. Sujud ada membutuhkan Kedengarannya. membutuhkan sujud adalah kata kerja yang membutuhkan yang disujudin gitu kan. Berarti domah tanwinnya harokatnya diganti juga ini dalnya diganti juga fathah. Sajadah. Kalau dalam buku tasrif teman-teman buka halaman 4. Halaman 4 di sini ada tulisan halaman 4. Halaman 4 tuh berarti halaman, iya benar. Karena halaman judul dihitung 1. Berarti yang aja judulnya gini. At-tasriful istilahi babul awal min thulathil mujarrad. Sudah ketemu Mbak Melda? Belum, Mbak. Lanjut aja dulu sambil saya nyari. Oke ya. Bu Yaya tidak punya bukunya. Bagaimana itu Mbak Nur? Buku yang kuning ini. Oh, belum Mbak Nur. Oh belum. Bu Ima belum juga. Kalau enggak cek. Tak tutupkan. Se. Punya tapi baru habis itu lagi, Mbak. Lupa Oh, naruh SMA. Gimana? oke, aku mau nunjukin. Oh ini. Oke. Itu kan ada pola, ada beberapa pola. Ini ketemu. Polanya tuh gini. Ini kan tadi kata saja ada pola. Kita ketemu, Mbak. Udah ketemu. Halaman 4. Halaman 4 Bu Ima. Yang di grup itu yang Ya, terus Mbak Nur sempat posting kan? Buku tasrif itu. Oke. kenapa Kata kok saja. enggak sajidah ya? Nah, kenapa nggak sajidah gitu kan? Sajadah. Maksudnya sajadah itu karena butuh objek Bu Ima. Nah, di Oh, pola tasrif, teman-teman kalau dilihat pola tasrif, itu ada 6 bentuk. Ada fa'ala. Pola yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Pola yang pertama fa'ala ya yaf'ulu. fa'alu. Yaf'ulu yang pertama itu loh, yang bawahnya nasoro yang suruh. Terus yang kedua polanya itu fa'ala yaf'ilu. Kira-kira tadi kata masjidun itu ngikut pola yang satu atau kedua? Pertama. Yang pertama atau kedua? Halo, masjidun loh. Kedua. Kedua. Kenapa? Kalau yang kedua pertama kan sajadah yasjudu, Mbak. Oh, sajadah ya judul. Kalau naik sajadah yasjudu jatuhnya isim alatnya. Iki lagi nunjukin isim alatnya itu kan gini tasrifnya bentuknya gini kan, Mbak. Kalau Mbak Puima tolong bacain yang ini fa'ala yaf'ilu fa'lan yang bab kedua yang tadi pola kedua fa'ala yaf'ilu fa'lan. Oh, yang ini ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Af'il la taf'il maf'ilun alun. Oh, if'il. If'il la If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, berarti tadi yang dorob yang tempat itu kan berawal dengan maf. Maf itu tulisannya gimana itu? Maf ilun. Nah, kalau sedangkan yang pola pertama, yang dorofnya, yang tempatnya pakai apa? Maf'alun. Maf'alun. Yang pertama yang di atas ya maf'alun.
Kalau yang pola satu kan pakainya dorobnya loh, yang tempat menyatakan tempat itu maf'alun. Yang pola dua itu maf'ilun. Nah, masjidun polanya persis nggak sama dengan itu? Kedua ya. Persis sama maf'ilun. Nah, berarti kan masjidun itu pakai pola yang kedua. Dua. Wazannya itu loh. Yang Nah, kedua kita berarti masih fa'ala. Gitu. Masih fa'ala. Jadi fa'ala, Oh, ini rumusnya tadi itu. Ya, kalau teman-teman buka semua bukunya enak ya. Jadi ya. Rumus satu yang perlu diingat-ingat teman-teman, fa'ala yaf'ulu. Rumus pola yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Rumus yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Rumus yang keempat, fa'ila yaf'alu. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Yang keenam, fa'ila yaf'ilu. Ada 6 rumus. Gimana sih teman-teman mumet? Ki rumus apa meneh maksud? ya. Bukunya yang bagaimana itu Mbak Nur? Nah, bukunya kuning, buku kuning itu loh. Instruk. Iki kok aku nggak bisa nulis kan dan nggak bisa itu ki piye? Dan nggak bisa closing juga. Oke. Oke. Tapi udah tak Fa'ila ya. ini tapi Fa'ula. dibahas pekan depan, Bu. Pekan depan kita akan masuk ini tapi di hari apa itu? Hari Jumat ya, hari Jumat atau Kamis. Kita masuk ini. Jadi teman-teman harus hafalin rumus ini. Rumus satu, fa'ala yaf'ulu. Rumus dua, fa'ala yaf'ilu. Rumus tiga, fa'ala yaf'alu. Rumus empat, fa'ila yaf'alu. Rumus lima, fa'ila yaf'ilu. Ya. Rumus enam, fa'ula yaf'ulu. Kayak gitu. Oke, kita bahas soal berarti yo. Kan judulnya kita mau bahas soal. Soal dan soal. Kumpulan soal. Mana yang praktek soal itu? Pemancingnya di mana pancing? Kumpulan soal. Soal. Ada. Kum- Kapan berapa? Misalnya ketambahan. Wih, besar yang enak sekali ketambahan. Ketambahan apa? Oh, berarti 5 kilo lebih dari ini. Kok nggak muncul? Aneh. Kumpulan soal. Ini bahasa Arab ini tuh. Nanti ini kan aku maunya nggak kayak itu. Hmm. Kok nggak bisa muncul? Yang ini loh. Maksudnya ini kan masih ada di sini. Kok nggak bisa dibuka? Nah, pulang kayaknya. No. Kayaknya harus keluarkan dulu semua mungkin ya. Nggak usah ya. Praktek deteksinya. Nah, coba masih cuma ada ini, coba masih bisa, udah bisa dibuka belum? Oke, udah bisa. Oke, nah kita dari mulai soal hari pertama. Al-mu'minuna. Berarti ini kan perlu teman-teman kenali awalan, sisipan, akhiran. Kata dasar ingat, kata dasar adalah 3 huruf. Pakai 3 pola ini kalau nggak fa'ala, fa'ila, fa'ula.
Nanti untuk menentukan mau dikasih fa'ala itu apabila fi'il kata kerjanya membutuhkan objek. Kalau fa'ila kata kerjanya tidak butuh objek. Kalau fa'ula kata kerjanya bermakna kata sifat. Bagus, besar, kecil. Kayak gitu. Udah paham teman-teman untuk polanya? Halo? Ya, ya Mbak. Oke, sekarang yang maktabun. Yang langkah pertama dibuang apa berarti? Huruf tambahan awalnya berarti apa? Huruf A, Mim, mim. 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 Berarti kemudian ada sisipannya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada akhirannya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Berarti kan tinggal abun ngono kan? Tadi kalau mau menghidupkan, milih kira-kira maktabun kuwi artinya apa sih? Oh, Tulisan bukan? Berarti kan tinggal cari kata dasarnya kan? Kata dasarnya itu adalah misalnya huruf K, K, Ta, nah, tataba. Nah, ini berarti harokan belum ada harokatnya nih. Teman-teman kan nggak usah ngasih harokat dulu. Renungkan, kalau mau ngasih harokat direnungkan. Menulis itu butuh objek tidak? Betul. Oh, berarti mau pakai wazan yang mana? Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula? Fa'ala. Berarti pakai yang diharokati harokatnya semuanya fathah. Oke, sekarang yang kiroatan. Teman-teman cermati, ada awalannya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada sisipannya enggak? Ada. Sisipannya berupa apa? Alif. Alif. Alif, pinter. Terus ada akhirannya enggak? Ada. Ada berupa apa? Marbuto. Tak marbutoh. Berarti tinggal nek alifnya dan taknya dibuang berarti hurufnya tinggal gini kan? Tinggal kof gini. Kof, ro, dan Hamzah. hamzah. Mana ya hamzahnya? Hurufnya X. Nah, berarti terus harokatnya ini mau milih yang mana? Membaca kui butuh objek tidak? Betul. Berarti koroa, koria, atau koroa. Oh, Qur'an. Nah, gitu. Oh iya. Oh. Kemarin siapa yang nulisnya koria? Ya nggak apa-apa sih, kan justru malah jadi belajar kan? Oke, sekarang yang nomor 4. Ada awalannya nggak? Ada. Apa itu? Ya. 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 Iya. Ada sisipannya nggak? Tidak. Tidak. Akhirannya? Tidak ada. Tidak. Berarti tinggal 3 huruf kan? Ain, mim, lam. Terus artinya apa sih yang malu Gi? Melakukan. Melakukan sesuatu, kan? Mm-mm. Melakukan Gi butuh objek enggak? Betul. Betul. Jadi ada 2 pendapat. Melakukan ya melakukan aja. Ya bisa, berarti kalau ada yang jawab fa'ala juga dibenarkan, amila juga dibenarkan, amalah juga dibenarkan. Karena itu jenengnya apa ya? Kata kerja yang fleksibel, dia fleksibel. Tapi nggak bisa amula, Bu, karena nggak sifat. Jadi Tadi yang ada yang adalah jawabnya amala dibenarkan, ada yang jawab amila juga dibenarkan. Gitu. Tapi yang jawabnya amula tidak bisa dibenarkan. Karena bukan sifat. Paham? Paham, Mbak. Mau dilanjutin sampai 20 kok kelamaan ya? Iya, Mbak. Kan cukup wes paham. Sampai 5 Langsung aja, Mbak. Nomor 5 tuh. langsung nomor 5. Oke, tak kira langsung Kan itu kan sifat itu. betul, ini kan sifat, Mbak. Kali ini mimnya dibuang dulu. Terus apanya dibuang lagi? Wawu bukan. Wow. Wawu langsung dibuang. Terus apa lagi yang dibuang lagi? Sudah. Kan sudah 3 huruf. Kalau dibuang semua tinggal 2 huruf dong. Kan berarti tinggal fa, ha, Mim. mim. Faham itu kan kinerja otak bukan? Iya. Kan sifat seseorang untuk
Tapi kan ada yang bilang gini, faham tapi kan dia kata kerja intransitif bukan sifat. Jadi nggak mungkin fahuma, nggak Nah, mungkin terus fahama. Wah, Kan dia Fahima. kata kerja intransitif. Kan otaknya bekerja. paham itu otaknya bekerja. Masa paham ya otaknya nggak bekerja, Bima? Kan bukan mensifati, faham itu kan bukan sifat orang, bukan sifat keadaan seorang, tapi hasil dari kinerja otak kan. Oh iya, kamu paham nggak? Paham. Nah, kalau ya kamu paham nggak otakmu? Paham, berarti kan paham. kerja. Fahima, Bima. Nggak fahima. Fahima. Kemarin ada yang nulis fahima kan, coret. Fahima. Paham. Fahima lah kan, fahim tum, fahimna kan gitu jamnya kan Bu Ima. Masa fahum tuh, naik fa awalnya Oh, ya, iya. fahim tuh, fahimna kan ngono, enggak fahuma. Oke, Bu Ima salah kan ya itu ya. Lupa Mbak. Oke, wes. Oke, ini kalau ini lanjut aja ya hari kedua ya. Oke, membedah komponen Ya, ya. kalimat. Nek membedah ini kan insya Allah udah bisa. Contoh nomor satu aja, wes. Sabaha, tapi kalau ada 3 huruf, harokatnya hidup semua, nggak ada ciri-ciri isim, berarti dia Fi'il. fi'il. Fi'il kita kasih warna, kesepakatan yo. Kita kasih warna, fi'ilnya apa kasih warnanya? Hijau. Hijau, ya wes. Kita kasih warna hijau, fi'il. Enggak usah dikasih warna, kelamaan, deng. Kita teman-teman gini. Terus lillahi, nah kan kita teman gini. Jadi lillahi hidup semua, misalnya ya, nggak tahu huruf jar loh ya ini. Lillahi kan itu hidup semua, tapi isola makna yang dilihat Isim. isim. Terus ma, Isim. nah kemarin ma itu kan Hmm. Bu Yayati sama Bu Sri kan jawabnya itu huruf. Iya, Iya, saya benar. Nah, Isim. kalau kita melihatnya satu memang harus lihat arti juga. Kalau dilihat dari artinya, ma itu bermakna apa yang berarti nggak mungkin itu huruf. Tapi itu adalah, kan kemarin udah pernah Isim. bahas tentang isim mausul. Musuh. Isim mausul ada yang bersifat general, umum, ada yang bersifat khusus, mukhtas. Yang bersifat umum itu ma dan man. Ma digunakan untuk benda-benda yang ghairu akil, yang piye ya? Yang akal. tidak berakal, maksudnya nek man untuk benda-benda yang berakal. Kenapa kok nggak pakai man gitu kan? Nggak sabah hari lahi man. Kenapa mafi sama? Karena tidak semua benda yang hanya berupa manusia yang bertasbih kepada Allah, tapi semua benda yang ada di langit dan di bumi, baik tumbuhan, batu, nyamuk, semua bertasbih kepada Allah. Maka menggunakan isim mausulnya general yang umum yaitu pakai ma. Kalau man khusus untuk yang berakal. Apakah bisa dipahami? Iya, Mbak. Insya Allah. Nah, Bu Yayati dan Bu Sri sudah paham sekarang. Bedanya Iya, ma, Mbak. ma huruf dan ma isim mausul. Iya, benar. Oke. Kemarin soalnya Bu Yayati itu kan ma, kenapa itu isim? Tidak lihat artinya, Mbak. Kan nggak lihat artinya. Nggak lihat. Nggak apa-apa Bu. Dari salah itu harus jadi belajar malahan kan. Lalu Iya, Mbak. fi harfun. Iya, As-samawati. Isim. Isim karena ada al. Wa Huruf. huruf. Ma Isim. isim. Fil Huruf. huruf. Ardi Isim. isim. Ada berapa kalimat berarti dalam nomor satu ini? Dihitung per gini. Sabaha 1, lillahi li, dan lillahi ini ada dua kalimat. Huruf dan isim. Jadi sabaha lillahi ini ada 3. Ma 4, fi 5, asamawati 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nomor 1 ada berapa kalimat? 10. 10 kalimat. Kok ini aku bisa nulis ya? Harusnya tadi logikanya aku bisa nulis ya berarti kayak ini ya.
Loh, ini aku bisa nulis sih. Tapi saya pakai Latin weh. Kok tadi nggak bisa kenapa ya? Ada 10 kalimat. Nah, gitu. Berarti nomor 2 ada berapa kalimat? Satu, dua, Satu, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, Sembilan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke, kalau jumlah kalimat udah tahu, kita balik ke ayat nomor 1. Mulai ke ngenal tarkib. Nomor 1 ini susunannya, kalau lihat kalimat ini, kan tadi teman-teman kenal jumlah fi'liyah dan ismiyah kan yo. Ini berarti diawali dengan apa tadi? Fi'il. Fi'il. Berarti kalau diawali dengan fi'il disebut Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Nah, terus di dalam jumlah fi'liyah ini ada tarkib apa aja? Dalam nomor 1 ini ada tarkib apa aja? Ada tarkib idofi, Ada tarkib idhofi, terus ada jari, tarkib jari, mana ini tarkib idhofinya? Ada po? Nggak ada tarkib idhofi. Ayo. jari. Adanya Tarkib tarkib jari. apa? Iya, Tarkib jari ya. Tarkib jari, jari. jari. Ada berapa tarkib jari di sini? 1, 2, 3. 3. Apa aja itu 3-nya? Bilahi, Bilahi, bisamawati, bisamawati, fil ardi. fil ardi. Berarti udah paham kan yo? Oke, itu tadi tarkib gitu kan. Terus pertanyaannya lagi. Apalagi yang perlu ditanyain ya, sudah jelas ya. Oke, nomor 3 berarti nomor 3. Nomor 3, itu ada berapa jumlah kalimatnya? 1, 2, 3, Tiga. 9. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Inna 1, inna apa? Huruf Huruf. Huruf. Allah 2, isim. Tiga. Yuhibbu. Empat. Yuhibbu 3. fi'il 3. 3. Bu Yayati yuhibbu isim atau fi'il? Fi'il. Pil, pil. Fi'il. Kenapa kok fi'il Bu Yayati? Yuhibbu. Ya. Artinya itu yang sebenarnya. Selain kalau sebelum lihat artinya, lihat ciri-cirinya dulu, Bu. Hmm. Dia nggak ada ciri-ciri isim. Ngono caranya pertama. Oh Kan iya, nggak iya. ada al dan nggak ada tanwin gitu, Bu. Nggak ada al, nggak ada tanwin, dan nggak ada huruf-huruf jernya juga. Berarti itu Oh iya, dia di yuhibbu. Berarti kan nggak ada fi'il. tanwin, nggak ada al, Bu. Itu fi'il gitu kan. Terus baru lihat arti setelah melihat ciri-ciri untuk meyakinkan gitu kan. Oke, 3. 4, aladina. Aladina apa? Isim. Isim. Isim mausul. Oke, yukotiluna. Oh, isim juga Mbak Nur. Kenapa kok isim Bu Yayati? Ayo yukotiluna loh. Itu diawali ya. Diawali ya. Apakah di ciri-ciri isim ada diawali ya, Bu? Yang itu Mbak Nur, Anita bukan? Yang Anita fi'il mudhari', Bu. Oh, ini Salah. berarti Ini ini salah sih. paham. Nah, ini berarti kan huruf Oh, mudhari'ah ada 4, Bu. Huruf yang masuk ke mudhari' ada 4. Yaitu alif, nun, ya, dan ta. ya. Alif itu digunakan untuk fi'il mudhari' yang bermakna siapa pelakunya siapa. Alif loh. Alif untuk fi'il mudhari' yang pelakunya domirnya apa, Bu? Ana. 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 Ana kayak jadi aklamu. Ana aklamu. Ana. Jadi nek aku yang berbicara berarti gimana, Bu? Nek aku yang berbicara ini kan berarti yang berbicara domirnya kan berarti ini apa, Bu? Nek yukotilunan domirnya berarti apa? Kalau ciri-cirinya kemana ada kunci, Kak, kasih kunci ya. Cara melihatnya adalah lihat awalannya ya. Berarti Ya, kemarin hum ada. Mbak Nur. Nah, betul, Gum. Hum. Berarti ini yang berbicara banyak orang kan, Bu? Yang berbicara, yang terbunuh. Yang dibicarakan. Kotilu yang terbunuh.
yang membunuh, yang berjuang atau yang berperang, yang berperang, yang berperang. Ini kan yang berperang kan banyak kan, Bu? Yukotiluna itu berperang, Bu. Berarti itu fi'il atau isim, Bu Yayati? Fiil. Nah, jadi huruf mudhoro'ah itu yang berawalan Anita itu bukan isim, Bu, namun fi'il. Cih. Oh iya Mbak Nur. Dari kepala Bu Yayati gini, karena ada ya loh, isim karena ada ya. Karena berawalan huruf Anita itu loh. Anita itu untuk fi'il Fiil mudhari. mudhari. Fiil mudhari. Alifnya untuk domir ana, terus nunnya untuk domir Hmm, nahnu, yaknya untuk domir Wah ya. huwa atau laki-laki lah, huwa humagum lan domirnya gitu ya gitu kan. Terus taknya untuk domir muannas Anas. dan kamu untuk laki-laki. Sudah bisa difahami Bu Yayati atau yang lain? iya ya. Oke, berarti ini Sudah sedikit Mbak Nur. ya nggak apa-apa sedikit, nggak langsung harus banyak Bu. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini VL ya Bu, 5. V 6 sabilihi. Sabilihi berapa kalimat teman-teman? 2. 2. Itu berbentuk apa ini namanya? Ini berbentuk apa? Sabilihi itu Jar majrur. jar Noh. majrur Mudaf ilaih. atau mudhaf ilaih? Mudaf ilaih Nah, sabilihi. jadi gini, fisabilihi itu tarkib jari, di mana isim majrurnya berupa tarkib idofi. Jadi fi sabilihi. Di dalam tarkib jarinya sabilihi ada susunan Idofa. tarkib idofah. Ngono ya teman-teman. Jadi ini dihitungnya 2. Ini 3 visi. Jadi 3 sama fi-nya. Fi sabilihi. Ngono, Mbak. Kan Sabilon dan himnya menuju ke siapa? Coba himnya menuju ke siapa? Domir hi ini loh. Kan di jalannya, nyanya nih menuju ke siapa? Allah. Allah. Allah, gitu kan. Di dalamnya sabilihi ki ono domir, ada pemiliknya, gitu kan. Jadi hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sofa. Sofan ini berarti isim atau fi'il, Bu Yayati? Sopan isim. Ciri-ciri loh, jangan lihat arti dulu, lihat ciri-ciri. Isim. Betul. Kenapa kok disebut isim? Tanwin. Betul. Gitu Akhiri aja, Bu. tanwin. Karena ada tanwin, ngono kan cepet. Jadi jumlahnya ada berapa ini? Halaman 3 ayat kalimatnya. 9 tadi. Hitung lagi, Bu. Tuh, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 9. Betul. 5, 6, 7, 8, 9. Apakah sampai sini sudah cukup paham? Kalau enggak kita kalau sudah paham ganti pembahasan yang hari ketiga soalnya. Mau dibahas sampai 20 kan kelamaan dan teman-teman. Ya enggak? Cukup paham atau mau melatih lagi? Mau latihan yang lagi mana yang lagi? Ayo teman-teman, ini masih mau bahas yang dibahas soal ini atau mau ganti soal? Nanti soal nggak apa-apa, Se- Mbak. Benar. Kalau Bu Yayati mau coba sendiri, yang nomor berapa? Coba, nomor berapa? Hmm, coba nomor 4. Oke, monggo Bu Yayati, coba bedah nomor 4 Bu Yayati. Falamma, berapa kalimat? 2. Oke, apa dan apa? Fa dengan lama. Betul. Kalau dibagi 2 berarti fa-nya huruf apa? Huruf atau Ya, bisa boleh. Terus lama? lama huruf juga benar. Kayak huruf apa? Gak tahu namanya. Aku juga gak apa-apa, Bu. Oke, kalau menyebut fa lama dibagi 2 juga boleh itu, Bu. Boleh disebut 1, boleh disebut 2. Huruf fa lama. Terus zagu. Isim atau fi'il atau huruf? Fiil. Kenapa kok fi'il? Ini ada waw sama alif di belakang.
Oh, boleh, boleh, boleh gitu. Nggak ada Permade. ciri-ciri isim. Menurut juga nggak apa-apa. Terus, Berarti kalau terus. ada wawu alif di belakang itu berarti fi'il apa, Bu? Fi'il madi. Betul. Fi'il madi untuk domir? Eh, hum. Betul. Betul, domir gue, Bu. Pinter, pinter, pinter. Berarti, oke, terus azago. Asago itu juga fi'il. Fi'il. Fi'il apa, Bu? Eh, ini fi'il madi juga Mbak Nur ya? Oh, fi'il fi'il madi. Ada fi'il madi berjajaran dua itu, maksudnya apa, Bu? Ada fi'il madi berjajaran dua di samping situ. Fungsinya apa, Bu? Belum, belum paham Mbak Nur. Fungsinya apa gue? Ngono kan? Hmm. Ya, oke, kok tahu Bu kalau azagullah itu fi'il kenapa enggak itu sebagai azagullahu enggak sebagai susunan mudhof ilaih? Kenapa tahu gitu Bu? Yang mudhof ilaih ini Mbak Nur. Enggak, kalau mudhof ilaih kan Allahnya enggak domah Bu. Oh Benar gitu. Ibu jawabnya tuh fi'il. Karena kalau mudhof ilaih kan Allahnya enggak mungkin domah Bu. Gitu Mbak Nur. Hmm. Terlepas. Itu benar itu fi'il madi Bu. Berarti fi'il madi terus Allahnya Isim. isim terus Kulu bahum. mm-mm. Kulu ini fi'il. Fi'il atau isim, Bu? Fi'il Kulu Mbak ba. Nur. Kenapa kok fi'il, Bu? Kan ini kulu bahum, Bu. Baknya nyambung dengan hum. Kulu bahum. Oh iya. Kuluba. Oh, saya kasih dua. Home-nya saya kasih sendiri isim. Kulu bahum kan kepemilikan nggak, Bu? Oh, gitu Mbak Nur. Nah, kepemilikan berarti mudah-mudah filah bukan? Kuluba. Berarti mudhaf ilaih dia. Mudah-mudah filah, tarkib idofi. Hmm. Kirain Lagian saya kan, bagi dua Mbak Nur. Ibu Yang Yeti home itu. kemarin kulub sendiri, bahum. Iya. Lagian, Bu, kalau Is. kuluba itu apakah ada pola fi'il yang berbentuk kuluba, ngono? Eh, Iya. Oh, iya gitu Mbak Nur. Ya, nanti makanya rumus VL itu kayak rumus VLT kita harus hafal, teman-teman. Jadi kuluba kan kalau kita nggak tahu, kalau nggak ada humnya loh, kan teman-teman mikirnya gini, nggak ada ciri-ciri isim, terus berarti VL ya, nggak salah gitu kan. Terus kan lihat arti nih, kulubun kan hati-hati mereka kan, hati emang maksud benda itu loh Bu, hati itu loh. Jamak daripada tahu hati, jantung itu loh Bu. Iya. Kan Iya itu benar. benda kan, nama benda. Terus Hmm. kalau itu misalnya nggak tahu kalau itu nama benda, apakah ada pola fiil? Fiil wazan fiil itu ada yang berwazan kuluba. Nggak ada. Kayak gitu, Bu. Jadi Hmm. ini ada berapa kalimat, Bu? Nomor 4. Satu, dua, tadi dihitung dua ya. Oke, 1, 2, Dua, 3, tiga, empat, 4, lima, 5, 6. enam. Enam apa tujuh, Bu? Kalimat kan kita hitungnya jumlah kalimat. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Enam. kalau tersendiri home-nya, domirnya Mbak Nur. Iya, kan ngitungnya tadi Oh, mudhof ilaih, Bu. oh berarti dihitung 2 sama domir sendiri. Betul. Ada Oh tujuh, iya kan itu berarti judulnya 7 kalimat, Bu. 7 kalimat. Oh, Mm-mm. Baru nanti kalau yang ditanyain tarkib. Ada berapa tarkib, Bu, di sini? Ayo, ada berapa tarkib, Bu? tarkibnya berarti 1 Mbak Nur. Satu apa Yang dua? 10. Satu atau dua, Bu? Gabungan grup dan grup dihitung tarkib loh, Bu. Oh berarti Kan 2 ini judulnya, falamma sama judulnya maka kulubahum. tatkala, Bu. Ibu tadi kan Oh, ngitungnya berarti dua. 2. Nggih, falamma maka Oh, tatkala. falamma sama kulubahum. Betul. Oh iya Mbak Nur.
Oke, sudah bisa memahami kalimat berdiri sendiri, dihitung sendiri, tarkib susun gabungan yang bentuk frase, terus nanti gabungan dari frase ada membentuk sibih jumlah seperti kalimat tapi belum sempurna kalau belum karena belum ada subjeknya atau belum ada predikatnya. Kemudian membentuk jumlah kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu subjek dan predikat. Meskipun dia misalnya hanya bilang amanu, tapi kalau sudah ada subjek dan predikatnya, itu sudah disebut kalimat lengkap, namanya jumlah. Itu, Bu. Oh, iya, iya, aku nggak. Sudah semakin paham? Iya, sedikit nggak. Kalau mau coba lagi. Mbak, kalau itu yang fiil sama fiil bukan tarkib ya. Yang apa? Yang tadi, yang setelah falama apa tuh ro, za, Zahu. sama Zagu. sama Zahu az. kan fi'il madhi dhamirhum, Mbak. Iya, maksudnya bukan masuk tarkib gitu ya. Oh, kalau fi'il bukan masuk tarkib. Oh, fiil nggak masuk tarkib. Kok tarkib gini? Kan ada fi'il zahu bin dhamirhum, ngono toh? Dhamir Hmm, mustatirnya itu maksudnya kan. gitu. Kok nggak masuk tarkib, Mbak? Fiil nggak masuk tarkib ya. Oh, jadi. Enggak. Oh, iya, iya, iya. Ah, iya. Yo, ngitungnya sebentar. Tapi nih secara logika, jadi aku mikir jadi juga ini. Kalau mau berdiri mau dihitung juga bisa loh, Pak. Ada zago fiilnya dan ada domir yang tersimpan hum. Jadinya kita dihitung dua. Misalnya zagu ya dihitung dua. Azago, nek zang azago memang dihitung satu. Ya, aku Apa setuju. bedanya zagu dihitung dua, azago dihitung satu, Mbak Melda? Azal. Ya Kalau karena mau dihitung, kalau disebut tarkib juga bisa aja ya. Mungkin logikanya kan ada fiil dan ada domir ya. Ada isim ya di dalamnya ya. azahu apa itu domirnya apa Mbak? Dua. Gua ya. Oh, gua. Kalau itu dihitung siji memang, Mbak. Nah, itu dihitung satu, mufrad. Kata Ini, dasarnya apa Mbak? hah? Kata dasarnya apa? Zahu. Azago, zago. Ini pada wae zago, Mbak. Tapi kan pelakunya beda, Mbak. Nah, ini pelakunya banyak, ini pelakunya tunggal. Oh, Mm-mm. Kan ini oh, pelakunya yang azago, ini kan pelakunya Allah, Mbak. Jadi ini kan ini fiilnya itu azago di sini ini pelakunya Allah. Kan ini, maka tatkala mereka berpaling dari Allah, maka Allah palingkan hati mereka dari Allah. Ngono ceritane. Ini ada dua kalimat. Makanya iya. kenapa kok ada dua fiil madi berjajaran toh? Ngono kan. Zang zagu ini pelakunya nggak ada di sini. Pelakunya ada di sini tapi tersimpan. Hmm. Tersimpan di domerhum. Tak kasih warna yang berbeda mungkin yo. Biar teman-teman bisa membedakan ya. Sedangkan azagullah ini pelakunya kan Allah. Maka tatkala mereka berpaling, gitu kan, berpaling dari Allah. Azagho telah memalingkan sapa Allahu Allah. Apanya dipalingkan Allah? Hati mereka. Ini dua kalimat, Mbak. Hmm. Itu makanya tadi kok ada fi'il madi berjajaran dua di dalam satu kalimat kan nggak mungkin kalau bahasa Arab. Kalau ada dua fi'il berjajaran kan kudunya di tengahnya dikasih an. Oh, Yang gitu satu ya. dijadikan benda. Hmm. Nggak tahu. Hmm. Kayak bahasa Inggris gini. I want sleep, bener apa salah, Mbak? I want sleep. Iya, bisa. Nggak bisa. Hmm. Harus Ayo. I want to sleep atau I want sleeping. Oh, I want to sleep ya. Pakai to ya. Betul. Nah, kalau ada dua kata kerja berjajaran, itu nggak Ada. boleh. Oh. Tengahnya kalau bahasa Arab harus ditambahi an. Oh, itu ya. Mm-mm. Namun kalau ini ada, loh ini dua fi'il berjajaran kok boleh? Berarti ini ada dua kalimat. Kayak gitu, Mbak. Mencurigainya gitu. Ya, 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 ya. Yang lain apakah paham? Bisa paham nggak yang? Ini berarti kalau ini zagunya mau dihitung tarkib tarkib fi'il dan domirnya berarti ada 8 kalimat. Karena di dalam zahu ada domir hum. Udah denger.
Kalau ini kan azago memang pelakunya Allah dan Allahnya sudah dihitung. Ya, iya, ya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ih, ini kok malah berat ya. Bu Sri mungkin Bu Sri. Bu Sri berlatih satu lagi coba. Bu Sri mau ngitung yang mana? Atau Bu Sri masih ada? Atau udah nggak ada? Atau ada yang mau berlatih lagi atau sudah? Kalau enggak kita berganti soal ya. Bu Yayati, Ya, Mbak Nur. masih mau membahas ini atau ganti? Eh, boleh di selanjutnya, Mbak Nur. Oh, boleh hari berikutnya ini. Sudah. Yang ini yang saya izin ini saya tidak kerja, Mbak Nur ini. Oh iya, iya, oke. Sebelum. Soalnya kan judulnya membahas-bahas soal-soal ya, tapi kalau dibahas semuanya kan berjam-jam ya nanti ya. Kayak contoh-contohnya aja. Kata ini nah, merubah mufrad aslinya jamak. Kalau ingin merubah kayak gini, kita hilang-hilangin dulu huruf tambahannya, teman-teman. Arijal, arrojulani, berarti tambahannya apa aja? Berarti mufradnya arrojulani apa, teman-teman? Rojulun. Rajulah. Rojulun. Julun. Rojulun. Boleh dikasih al, boleh enggak? Gitu ya. Oh, rojulun nggak boleh. Ya, boleh kasih Oh tanwin, iya. boleh pakai tanwin, boleh pakai al. Kan ini Ah, belum nggak bahas. boleh Tapi kalau memang ini ada alnya, arojulanya, berarti mufradnya ya kasih ar. Arojulun. dulu. Arojulun apa arijalu? Arrojulu. Betul. Oke, makasih. Terus itu dulu, Dek. Enggak, aku enggak usah nulis apa tulis? Apa tulis? Huruf-hurufnya kan tidak ngintek, ngintek nganu. R gini. R ju. Keliru. Ju. Arojulun ya, arojulu. Jadi teman-teman kalau sudah ada ar nggak ada al nggak boleh ada tanwin ya. Iya. Terus jamaknya berarti Rijalun. ar-rijal. Rijal. Heeh. Rija, arijalu apa arijali? Arijal, Rijal. beda harokat rim ror rijal ada alif ya, arijalu gitu ya. Oh, Rijal. Arijalu. Kalau mau lihat teman-teman lihat surat An-Nisa ayat ke arijalu qawamu 'alan nisa. Di surat An-Nisa ayat piro itu. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Lah itu di ayat 34 di juz 5 halaman 3 baris pertama. Nah, gitu yo. Ki contohnya sih citok we, gak usah dibahas semuanya. Oke, terus istilah dengan isim dhamir yang tepat. Bu Yayati ini aja ini kemarin Bu Yayati keliru we. Wah, kan ini alamu berarti huruf mudharaah tadi yang Anita Bu Yayati. Berarti Oh, iya. domirnya apa nak yang huruf diawali dengan alif tadi berarti domirnya Anna. betul. Lah kemarin ngisinya apa Bu? Yang ini saya izin, Mbak Nur. Saya di Oh jalan. iya deng, oh, yang ini Bu Yati izin. Iya, Mbak Nur, saya Tapi izin. teman-teman pada keliru loh di sini. Aku ini, jangan-jangan teman-teman tuh nggak ngeh di belakang itu ada lamu Bu ya aku gitu. Bu, Mbak Melda bener apa salah? Lupa, Mbak. Oh, saya lamunya saya isi wahum ya. Ah betul, wahum aklamu. Nah, Hmm, wahum harusnya berarti aklamunya gimana Mbak? wahum. Alam. Ya Apanya, Mbak? lamuna. Oh, pakai ya ya. Ya, Iya iya kan lamuna. hum mudakar Mbak. Hmm. Huruf mudharaahnya ya Ya, ya, itu ya. ya. Terus Hmm. kalau mudakar kan berarti akhirnya harus ada wawun nun. Oh, ya, 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 ya. Gitu. Oke, ini satu aja ya. Ya. Oke, istilah dengan isim isyarah yang tepat. Ini yang paling banyak keliru ini kemarin Mbak Ati, mungkin Mbak Ati belum, mungkin keburu-buru ngerjainnya. Ini papan tulis kan ada ciri-cirinya tak marbutoh.
nek tak marbuta kan dianggap mu'anas kan, berarti nek ini Hadhihi. hadihi. Asli. Jadi nggak mungkin hada soburotun. Ya. Ini lebih teknis mungkin ya ini, lebih ke pemahaman. Kok ini nggak bisa dipindah? Ay, Ya, itu bisa. mm-mm. Ya. Ini nah dari teman-teman aku tuh belum hafal keyboard bahasa Arab. Jadi nek ngetiknya butuh waktu. Ah, mau mantap makan. Ntar habis ini dek. Terus ini kira hadiah ya. Ini istilah dengan isim mausul yang tepat. Yuk minuna. Berarti isim mausulnya kemarin ada yang ngisi mai. Ma itu untuk Berarti. ghairu akil. Untuk benda-benda yang tidak berakal. Berarti kan yuk minuna isinya isim mausulnya aladina Oke. ya teman-teman. Alladzina. Aladina. Kan artinya Alladzina. itu jamak mudzakkar salim kan yo. Iya. Ya, salah. Ti. Nah, kemudian, nah ini atuyur, atuyur itu adalah perlakuan kalau ada benda-benda nama-nama tertentu itu dianggap kan ini jamak ya, dianggap jamak muannas salim. Berarti atuyur itu nggak pakai aladina, tapi Alatina. pakai alati, Allati. alati. Dan Tina. ingat di belakangnya pasti Alatina. ketemu tak. Kalau aladina kan ketemunya bukan tak, yuhajiru. Jadi teman-teman nggak ngeh untuk setelahnya ini kan. Ini loh teman-teman nggak lihat huruf tak di sini. Tak tuhajiru. Terus ta'udu. Jadi saya jeli memang. Kadang kita nggak jeli gitu. Ini kan ada tak kan. Iya. Allati at-tuyuru allati tuhajiru ta'udu. Diperlakukan mu'annas. Dan diperlakukannya mu'annas tuh mu'annas mufrad, bukan mu'annas jamak. Karena apa, Mbak? Karena udah dianggap satu kesatuan. Oh, mu'annas mufrad ya. Ya, iya. Ya, mu'annas mufrad. Oke, Allah. Kemudian ini, nah ini mana rubah nakirah ke makrifah benar semua. Gak ada yang keliru karena tinggal nambahi al kan. Al itu fungsinya kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak the teman-teman. Jadi kalau new book, Sus. itu kan artikel yang untuk umum. Sebuah buku, new book, buku baru. Tapi kalau bukunya itu sudah buku ini yang baru diganti the new book. Jadi khusus. Kalau a family itu keluarga yang masih umum, tapi the family itu sudah keluarga inti, sudah keluarga khusus. Itu fungsi al itu kayak fungsi artikel dalam bahasa Inggris the this an itu nah an itu madrasatun an. Terus ini master maaf ini harus hafal nah ini, hafal pola-pola tadi. Kita lebih mengenal ini buku tasrif. Kalau teman-teman hafalin buku tasrif. Lihat di buku. Kemudian istilah dengan isim dzaraf yang tepat. Ini sudah kemarin dikirimin isim dzaraf. Kayaknya ini benar semua. Oke, teman-teman, yang ini kayaknya bisa ngerjain sendiri yo. Yang ini kan, karena Afifah ini udah jam 8. Jam 8. Ya, Ya, janjinya Mbak. ternyata 30 menit nggak nyanda ya. Oke, terakhir ini terakhir wes. Nah, ini gampang. Ini tadi kan ini gampang. Yang ini. Ini kuncinya, tak lihatin kuncinya aja. Alladzina kafaru, kenapa si B jumlah teman-teman? Itu udah dibahas di grup ya. Karena kan ini artinya kan jadi gini kan. Orang-orang yang kafir, Yang emang orang-orang yang kafir ngapain? ya. Ini baru subjek teman-teman. Belum ada predikatnya. Jadinya jatuhnya subih jumlah. Tapi justru kalau alladzina-nya dibuang, cuma kafaru, itu malah maknanya berbeda. Orang-orang Yang yang kafir. telah kafir ngono malahan. Dan- Oke, bisa difahami nggak teman-teman? Ya, ya, ya. Gara-gara ada aladina malah jadi sebuah jumlah, tapi kalau hanya kafaru malah itu jumlah. Karena kafaru kan jatuhnya fiil dan Dan fa'il. fakir. Sedangkan kalau aladina kafaru jatuhnya malah isim nih mana aladina kafaru jadi mubtada tok tanpa khobar. Oke. Oh, aku nerangin ini aja, tak tambahin keterangan biar nanti teman-teman ingat selalu. Tadi
jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah ada dua kan? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nanti dari jumlah ismiyah dan fi'liyah akan menghasilkan beberapa kedudukan. Beberapa kedudukan itu tak tulis dulu sini. Kalimat lengkap itu kan ada subjek, ada predikat. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Nah, pasti harus ada subjek, ada predikat. Ada dua-duanya harus subjek dan predikat. Subjeknya jumlah ismiyah berupa apa teman-teman? Sim. Isim. Isim. Disebut Mubtada. mubtada. Predikatnya jumlah ismiyah. Nah, jumlahnya predikatnya bisa berupa isim, bisa berupa fiil, bisa berupa huruf, susunan huruf. Susunan huruf tambahi isim, ya berarti tarkib jari lah ngono kuwi ya. Berupa susunan tarkib. Nah. Ini disebut khobar. Istilahnya, nama istilahnya. Nah, subjeknya fi'liyah disebut, subjeknya kalimat jumlah fi'liyah disebut Fi'il. fa'il. Fa'il. Subjeknya loh. Predikatnya disebut Il. fi'il. Nah, fi'il itu dibagi lagi. Ada fi'il butuh objek. Namanya fi'il muta'ati. Ada fi'il tidak butuh objek. Berarti objeknya fi'il disebut Maf'ul. maf'ul. Maka menambahi satu kolom di sini untuk fi'liyah. Objek ini disebut maf'ul. Berarti sudah ada berapa kedudukan teman-teman? Nanti kalau ada kata ini, ada kalimat. Menempati kalau nggak menempati jadi mubtada, menempati khobar, menempati fa'il, menempati fi'il, maf'ul. Berapa kedudukan ini? Semuanya, Mbak. Nah, jumlahnya berarti ada berapa kedudukan? 5 ya Mbak ya? 5. Nah, isim nanti tiba-tiba dari yang hanya 2 susunan mubtada khobar ini, nanti ada huruf-huruf yang merusak hubungan mubtada khobar. Kalau teman-teman pernah dengar inna kana, pernah dengar itu kan? Ya, sim kana ya, sim. Nah, ini hubungan mubtada khobar dirusak oleh perusak. Namanya amil. Hubungan mubtada khobar dirusak oleh huruf-huruf yang datang, huruf-huruf yang masuk. Disebut amil nawasih. Nah, amil nawasih dalam bahasa Arab, amil nawasih dalam bahasa Arab itu ada 3. Apa aja? Inna, kana, don. Nah, nanti inna punya saudara-saudara, kana juga ngajak saudara-saudaranya, dona juga ngajak saudara-saudaranya. Jadi mereka itu datang untuk merusak susunan mubtada khobar,
dan nanti dia datang juga tidak sendirian, tapi punya saudara-saudara juga. Akhirnya, gara-gara kemasukan amil nafasih ini, nanti susunan mubtada khobar itu memunculkan susunan lagi. Isimnya inna, khobarnya inna. Terus ada lagi berarti isimnya kana, isimnya kana, khobarnya kana. Dan Terus ada lagi berarti isimnya dona, tapi yang donya jarang 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 masuk, jarang ada. Isimnya dona dan khobarnya dona. Jadinya ada berapa kedudukan itu? Di isim ada 8 ya. Kan intinya awalnya mubtada khobar, intinya Ya. cuma 2. Ada subjek predikat, ada mubtada khobar, ngono kan? Terus nanti gara-gara ada amil nawasi perusak hubungan mubtada khobar, jadi akan memunculkan 6 Enam kedudukan. kedudukan baru berarti. Enam kedudukan baru. Ada isimnya ina, khobarnya ina. Ada isimnya kana, khobarnya kana. Ada isimnya dona, ada khobarnya dona. Namun kalau jumlah fi'liyah sampai kapanpun itu hanya fi'il, fa'il, maf'ul kecuali nanti dirusak oleh ini fi'il yang aktif namanya. Jumlah fi'liyah aktif. Nanti kemudian kerusaknya adalah dipasifkan namanya. Kalau dipasifkan ini kan jumlah fi'liyah aktif menimbulkan 3 kedudukan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau pasif menambah 1 kedudukan, yaitu kedudukannya apa kalau yang pasif? Ada teman-teman mendengar naibul Oh, naibul fa'il. fa'il. Gitu. Tapi nanti ini kelamaan ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi mau kalimat sepanjang apapun, teman-teman kenalin ini loh. Ini di dalam kalimat ini dia suatu kata. Suatu kata itu menempati apa? Ini misalnya isim, dia menempati kalau di awal disebut mubtada, kalau dia tidak di awal berarti jadi khobar. Kui kalau jumlahnya ismiyah. Kalau jumlahnya fi'liyah, kan mesti diawali fi'il tuh. Mm-mm. Berarti dia sebagai kalau isim, jadi dia nggak mungkin jadi predikat. Kalau jumlah fi'liyah dia jadi fa'il. Fa'il selalu isim. Informasi. Nah, maf'ul bisa bentuk fi'il atau selalu isim juga? Bisa isim, bisa Nggak fi'il. bisa. Selalu isim. Nggak bisa Oh, selalu berbentuk isim. fi'il, nggak bisa. Kan maf'ul benda, kata benda yang dikenai suatu pekerjaan. Makanya ya dalam tasrif wada kamaf'ulun. Ada tanwinnya nggak? Ada tanwinnya. Oh, kayak gitu. Hmm. Yang bisa menjadi predikat dalam jumlah fi'liyah hanya fi'il. Fi'il. Kata kerja. Jadi isim benda nggak bisa jadi predikat dalam jumlah fi'liyah. Kayak gitu ya. Namun kalau naibul fa'il nih, naibul fa'il, bisakah dia berupa, ini pertanyaan PR buat teman-teman merenungkan dalam tidur ya. Karena aku mau ngasih makan Afifah. Masih nggak mau ngasih makan Afifah. Oke? Mudah-mudahan dari jumlah fi'liyah dan ismiyah ada memunculkan berapa kedudukan tadi, paham? Jadi ayat sepanjang apapun, teman-teman kenali dulu. Ayat ini diawali dengan isim atau fi'il. Kalau diawali dengan isim, berarti ini jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il, berarti jumlah Fi'il. fi'liyah. Oh, no. Terus nanti kata, kalau ini jumlah fi'liyah, katanya menempati di dalam susunan ini dia menempati tempatnya siapa? Tempatnya kalau fi'il kan berarti tempatnya fi'il ya, dia fi'il jadi predikat. Nah, isimnya di situ menempati apa? Jadi subjek, fa'il Fi'il. atau maf'ul atau naibul fa'il.
Atau kata keterangan. Nah, kata keterangan baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Namanya kata keterangan, ya kata keterangan. Yang bisa sebagai kata keterangan, tarkib jari dan tarkib dorfi. Dua ini yang selalu jadi kata keterangan. Bisa dipahami? Kalau tiba-tiba ada kata keterangan ada di depan. Fil hamam, ini kan di depan, ini kan kalau kata keterangan ditaruh di depan. Fil hamam, ima. Berarti bisa nggak kayak gitu? Di dalam kamar ada ima. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Dan Bisa, itu Mbak. disebut khobar muqaddam mubtada muakhor. Jadi kalau ada tarkib jari kok di depan, berarti dia jadi Khobar khobar tapi mubtada. yang letaknya di depan. Mubtada'nya ditaruh di Belakang. belakang. Kan misalnya ditanya ini, di kamar mandi siapa? Terus ada yang jawab, di kamar mandi ada Ima. Jadi kan khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Jadi khobarnya didahulukan, kayak predikatnya didahulukan, tapi subjeknya di belakang. Karena pada dasarnya di dalam kamar mandi jadi Ima. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini ada bisa menambah pemahaman baru. Kalaupun masih bingung itu tandanya otaknya baru dibuka rasanya. Tandanya kalau langsung paham malah ngajar semua ya nanti ya. Oke, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PR-nya tadi, naibul fa'il bisa nggak berupa fi'il? Assalamualaikum.